Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humri Sumedruta, saya mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Baik, pada video kali ini saya akan membahas sistem komunikasi massa. Ada banyak jenis komunikasi yang juga memiliki karakteristik atau ciri khasnya masing-masing. Dimulai dari komunikasi antar pribadi, komunikasi data, komunikasi interpersonal, komunikasi intrapersonal, dan lain sebagainya. Nah, perlu kalian ketahui, salah satu jenis komunikasi yang sejak dahulu hingga saat ini dipelajari oleh berbagai kalangan dan juga diterapkan oleh berbagai pihak adalah komunikasi massa. Dalam pembahasan ini, kita akan mempelajari bagaimana sih sebenarnya sistem komunikasi massa itu dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi khalayak. Buat kamu yang sedang belajar komunikasi massa, tentu saja pembahasan ini tidak bisa kamu gunakan begitu saja. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya channel ini berkembang. Selamat menonton video ini dan simak baik-baik. Nah, menurut Bittner pada tahun 1980, komunikasi massa merupakan sebuah komunikasi yang dicirikan dengan pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Sementara itu, menurut Bittner pada tahun 1967 menjelaskan bahwa komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Jadi dapat saya simpulkan bahwa komunikasi massa memiliki tujuan khusus dan berbeda dengan komunikasi lainnya, seperti tujuan komunikasi dalam jaringan, komunikasi media relation, dan lain sebagainya. Apabila kamu ingin lebih detail, kamu dapat memahami pengertian komunikasi menurut para ahli sebelum memahami komunikasi massa itu. Dari dua pengertian di atas, para ahli cenderung menyimpulkan bahwa komunikasi massa merupakan sebuah komunikasi dengan sasaran sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Akan tetapi, komunikasi juga sering diartikan dengan komunikasi yang sasarannya merupakan banyak orang, terlepas dari berbagai macam-macam media komunikasi yang digunakan. Apakah melalui media massa, apakah melalui komunikasi langsung, seperti misalnya seorang berkhutbah di hadapan jemaahnya. Untuk membedakan dengan komunikasi interpersonal yang dapat kita pelajari dengan teori komunikasi interpersonal atau teori komunikasi intrapersonal yang bisa kita pelajari lewat teori komunikasi intrapersonal, kita dapat melihat pendapat salah satu ilmuwan yang menunjukkan ciri khas teknis dari komunikasi massa dalam arti komunikasi yang melalui media massa. Menurut Elizabeth Noel Neumann pada tahun 1973, tanda-tanda komunikasi massa meliputi 4 hal, yaitu yang pertama, bersifat tidak langsung alias harus melewati media teknis sehingga tidak bersifat komunikasi langsung dan tidak langsung sekaligus. Terus yang kedua, bersifat satu arah sehingga tidak ada interaksi antara para komunikan dengan salah satu model komunikasi menurut para ahli. Terus yang ketiga, bersifat terbuka, yaitu ditujukan pada publik yang tidak terbatas dan anonim. Terus yang terakhir, yang keempat, mempunyai publik yang tersebar. Nah, dari tanda-tanda yang diutarakan oleh Elizabeth Noel Neumann tadi, ada pun umpan balik dalam sistem komunikasi massa. Umpan balik yang saya maksud di sini adalah keluaran sistem yang dikembalikan kepada sistem input tambahan dan berpengaruh dalam keluaran sistem berikutnya. Sebagaimana yang disampaikan dalam teori sibernetika, oleh karena komunikasi ini cenderung bersifat tidak langsung, maka umpan balik pada umumnya adalah bersifat nonverbal. Jadi kita dapat memahami komunikasi nonverbal ini menurut para ahli untuk mengetahuinya lebih detail lagi. Dalam komunikasi umpan balik ini merupakan suatu respon, peneguhan, dan lain sebagainya yang datang dari komunikan setelah komunikasi berlangsung. Bentuk umpan balik antara lain adalah pesan, baik tulisan maupun lisan, yang dikirim oleh komunikan kepada komunikator, sikap atau perilaku yang muncul atas komunikasi atau pesan yang diberikan oleh komunikator, dan lain sebagainya. Dalam komunikasi massa melalui media yang bersifat daring,
Kecenderungan bentuk umpan balik adalah melalui pesan tulisan seperti melalui kolom komentar dan lain sebagainya. Nah, para pelaku media dapat memicu umpan balik tertentu apabila mereka menerapkan cara berkomunikasi dengan baik sehingga dapat mengatasi masalah pada hambatan komunikasi antar pribadi yang mungkin dapat mereka alami. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi khalayak pada komunikasi massa dalam sistem komunikasi massa. Maka dipelajari apa saja sih yang dapat mempengaruhi reaksi komunikan atau khalayak yang menjadi sasaran komunikasi. Jadi secara umum beberapa faktor yang berpengaruh terhadap reaksi khalayak pada komunikasi massa antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu gender. Gender di sini adalah jenis kelamin, yaitu laki-laki atau perempuan. Terus yang kedua, usia. Usia yaitu tingkat muda atau tuanya seseorang membaca pesan tersebut. Terus yang ketiga, keyakinan individual, yaitu apa yang diyakini oleh seorang individu menerima pesan. Terus yang keempat, kelompok sosial. Kelompok sosial yaitu pada kelompok apa individu tersebut berada. Terus yang kelima, kebutuhan individu. Kebutuhan individu ini atau hal-hal yang diinginkan oleh individu tersebut. Terus yang keenam, kecenderungan terhadap konflik, yaitu bagaimana individu tersebut mengatasi konflik. Terus yang ketujuh, atas keyakinan yang dimilikinya. Terus yang kedelapan adalah rasionalitas. Rasionalitas di sini yaitu kemampuan individu dalam memahami nilai-nilai logika suatu pesan. Terus yang kesembilan, pengetahuan, yaitu sejauh apa individu memahami apa yang sedang dibicarakan, dan beberapa faktor lainnya. Dari faktor-faktor yang saya jelaskan di atas, adapun efek-efek komunikasi massa, yaitu efek komunikasi massa adalah salah satu hal yang perlu dipelajari oleh para pegiat komunikasi massa. Maka dalam pembahasan ini, efek yang kita maksud adalah akibat-akibat yang terjadi kepada komunikan ataupun tidak ada dapat akibatkan karena isi pesan atau komunikasi yang dilakukan oleh komunikator melalui komunikasi massa yang melalui media massa. Maka menurut Donald Rubber pada tahun 1977, pengertian efek komunikasi massa adalah perubahan perilaku manusia setelah diterpa pesan media massa. Karena terfokus pada, maka efek haruslah berkaitan dengan pesan yang disampaikan kepada media massa kepada komunikan. Menurut Stephen Covey dalam Method dan How the Book pada tahun 1980, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam melihat efek media massa. Sudut pandang pertama adalah melihat jenis perubahan yang terjadi pada massa yang menerima informasi. Perubahan perasaan atau sikap, dan perubahan perilaku atau dengan istilah lain perubahan kognitif, efektif, dan behavioral. Sementara itu, sudut pandang berikutnya melihat efek komunikasi massa dapat dari satu observasi yang dikenal oleh komunikasi massa, baik individu, kelompok, organisasi, masyarakat, ataupun bangsa. Oke, dari pendekatan yang diutarakan oleh Stephen Covey tadi, ada 4 efek komunikasi massa yang diutarakan. Yang pertama itu efek ekonomis, yaitu bahwa kehadiran media massa menggerakkan berbagai usaha meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi jasa melalui media massa. Terus yang kedua, efek sosial, yaitu adanya perubahan pada struktur atau interaksi sosial akibat kehadiran media massa. Terus yang ketiga yaitu efek pada penjempulan kegiatan. Terus yang keempat, efek pada penyaluran atau penghilangan perasaan tertentu. Maka di sini yang terjadi itu ketika seseorang menggunakan media massa untuk menyalurkan emosinya atau kebutuhan psikologisnya. Sementara itu, secara kognitif ada beberapa efek komunikasi massa yang dapat terjadi. Beberapa efek tersebut adalah yang pertama itu efek pembentukan dan perubahan citra, yaitu suatu perubahan persepsi atau pembuatan persepsi yang muncul pada suatu hal setelah kita membaca, mendengar, atau memahami informasi dari media massa. Terus yang kedua, efek agenda setting, yaitu
dengan adanya komunikasi massa, kita dapat mengetahui hal-hal apa saja yang penting dan sedang menjadi agenda utama pada masyarakat setelah media massa penyaringan untuk kita. Yang terakhir, efek proposisial, yaitu adanya manfaat yang diperoleh komunikan setelah membaca informasi di media massa. Dari segi efektif, juga terdapat beberapa efek yang dapat kita pelajari. Beberapa efek tersebut antara lain yaitu: satu, pembentukan dan perubahan sikap. Terus yang kedua, rangsangan emosional. Dan yang ketiga, rangsangan seksual. Nah, selain efek kognitif dan efek afektif di atas, komunikasi massa juga dapat menyebabkan efek perilaku atau disebut juga efek behavioral. Efek behavioral atau perilaku dari komunikasi antara lain adalah efek proposisial behavioral, yang berarti perilaku yang akan dilakukan oleh komunikasi tersebut adalah berusaha untuk dilakukan agar dapat bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain. Selain itu, efek komunikasi massa berikutnya juga dapat bersifat agresi atau merusak atau melukai orang lain. Menurut Baron dan Brime pada tahun 1979, adanya agresi berarti bahwa orang akan berusaha untuk merusak perilaku orang lain yang tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan atau dia yakini, sehingga dapat mengakibatkan konflik atau kekerasan. Nah, itulah beberapa penjelasan yang dapat kita ikuti mengenai sistem komunikasi massa. Semoga dengan mempelajari pemaparan di atas, kamu dapat memahami apa itu komunikasi massa dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi khalayak, dampak-dampak serta sistemnya secara umum, dan ruang lingkup komunikasi media. Saya Humri Sumedunda, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.